Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imroatul Hasanah, NIM 19010154, kelas 19D, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gempa bumi di dalam gedung. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa ini disebabkan akibat pergerakan atau pergeseran lempeng bumi. Pusat gempa ini biasanya ada di perut bumi dengan kedalaman lebih dari 10 km. Gempa jenis ini biasanya yang merasakan luas sehingga dampaknya juga banyak. Kedua, gempa vulkanik. Gempa ini diakibatkan aktivitas vulkanik suatu gunung. Gempa vulkanik hanya dalam skala lokal, biasanya berjarak berapa kilometer saja. Gempa ini terjadi karena magma bergerak naik. Saat naik itu terjadi pelepasan energi yang membuat daerah sekitarnya merasakan getaran gempa. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa ini juga berskala lokal, hampir mirip dengan gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat adanya runtuhan tanah longsor. Saat runtuhan itu turun, getaran akan terasa, tapi hanya jika runtuhannya sangat banyak saja gempa akan terasa. Yang keempat, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan adalah gempa bumi yang diakibatkan karena jatuhnya benda langit. Benda-benda langit ini dapat berupa asteroid dan meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Getaran ini disebabkan dari dampak tabrakan antara benda langit yang jatuh dengan permukaan bumi. Dan yang terakhir, gempa buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang diakibatkan suatu aktivitas. Misalnya akibat alat peledak yang meledak, uji coba bom, hingga saat proses peruntuhan suatu bangunan. Sama seperti gempa bumi tumbukan dan gempa bumi runtuhan, skala gempa ini hanya dirasakan secara lokal. Mitigasi dan evakuasi gempa bumi. Tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Ada beberapa tindakan mitigasi yang perlu direncanakan dan disiapkan. Antara lain, pertama, konstruksi bangunan. Pastikan bahwa struktur dan letak bangunan kantor dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Melakukan evaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan yang rawan rusak akibat gempa bumi. Kedua, jalur evakuasi. Membuat jalur aman untuk evakuasi. Menentukan tempat aman untuk tujuan evakuasi atau mengungsi. Menyepakati cara peringatan dini terjadinya bencana gempa bumi. Persiapan pribadi dan keluarga. Misal, tas siaga. Dan yang terakhir, penataan kantor. Perabotan diatur menempel pada dinding untuk menghindari jatuh, roboh, dan bergeser pada saat terjadinya gempa bumi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Tindakan saat terjadi bencana gempa bumi. Jika Anda berada di dalam gedung, lindungi badan dan kepala Anda dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang kokoh. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan dan guncangan. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Tindakan setelah terjadi bencana gempa bumi. Jika Anda berada di dalam gedung, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Periksa apakah terdapat anggota badan yang terluka. Lakukan P3K.
Telepon DNA, mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Setelah Anda memeriksa kondisi kesehatan dan dalam kondisi yang memungkinkan, Anda dapat melakukan langkah sebagai berikut. Pertama, periksa apabila terjadi kebakaran. Kedua, periksa apabila terjadi kebocoran gas. Ketiga, periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Dan yang terakhir, periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan, seperti tidak menyalakan api dan mematikan listrik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.